Kami sesaji sembah di Sanggar Gusti Maha Suci, Teguh Hayat Raja yang lemah, tiada mampu bersujud bakti, namun kami berserah diri. Semoga Gusti menuang berkah, agar mentap nada dan suara, tegar lantang berkidung indah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Pagi untuk kita sekalian, bagi hari ini dalam suasana penuh sukacita, kegembiraan dan kebahagiaan, kita boleh bertemu, bersatu, bersekutu, berdoa dan bersyukur di tempat ini. Dan kepada kita sekalian melalui sabda Tuhan, Yesus mengingatkan kita dan dicatat dalam Lukas dalam bacaan Injil bahwa doa dan pergumulan yang didengar dan dikabulkan oleh Tuhan membutuhkan iman yang besar. Dan iman yang besar hanya tumbuh dan berkembang dari ketekunan dan kegigihan dari setiap umat beriman. Kita bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan telah membimbing, menuntun dan menyertai perjalanan hidup, karya pelayanan dan pengabdian kita, sehingga hari ini kita berada di sini untuk mensyukuri semua berkat-berkat itu. Dan kita mohon agar tempat ini, rumah sakit ini, khususnya sarana-sarana ini diberkati dan dikuduskan oleh Allah sendiri melalui perayaan keselamatan. Untuk itu mari dalam perayaan Ekaristi Kudus ini kita mau berdoa, mensyukuri semua anugerah, rahmat dan berkat-berkat itu bersama dengan keluarga besar Rumah Sakit Dharma Ibu, dan juga kita berdoa bersama dengan Suster Mila, mohon keselamatan kekal bagi Bapak Leo Joseph Abelbun yang hari ini genap 13 tahun dipanggil menghadap hadirat Tuhan, serta mohon rahmat dan penyertaan Tuhan untuk pembangunan karya kongregasi khususnya di bidang kesehatan. Kita mohon anugerah rahmat dan berkat Tuhan bagi para donatur, para suster, serta seluruh karyawan karyawati yang bekerja bersama dengan para suster di bidang kesehatan. Agar segala doa, niat dan permohonan serta syukur kita berkenan di hadapan Tuhan, maka mari dengan penuh kerendahan hati kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau membuka jalan keselamatan bagi kami berkat kurban Kristus di salib. Semoga kami selalu berusaha mendengarkan sabda-Mu yang mengajak kami untuk
berbelas kasih dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk mendengar. Pembacaan dari kitab kebijaksanaan. Ketika segalanya diliputi sunyi senyap dan malam telah mencapai puncak peredarannya yang cepat, maka sabdamu yang maha kuasa, laksana pejuang yang garang, melompat dari dalam surga, dari atas tahta kerajaan, ke tengah-tengah negeri yang celaka. Bagaikan pedang yang tajam, di bawahnya perintahmu yang lurus. Sambil berdiri tegak, ia memenuhi seluruh negeri dengan maut. Ia menjamah langit sambil berdiri di bumi. Sungguh dengan taat kepada perintahmu, seluruh tata ciptaan diubah sama sekali, supaya anak-anakmu jangan sampai mendapat celaka. Maka nampaklah awan membayangi perkemahan, tanah kering muncul di tempat yang tadinya berair. Jalan tanpa rintangan muncul dari Laut Merah, dan lembah kehijau-hijauan timbul dari empasan ombak yang hebat. Di bawah lindungan tanganmu, seluruh bangsa melewati tempat itu, seraya melihat pelbagai tanda yang menakjubkan. Mereka pergi seperti kuda menuju padang rumput, dan melonjak-lonjak bagaikan anak domba, sambil memuji Engkau ya Tuhan, yang telah menyelamatkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrein, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Dibunuhnya anak-anak sulung di seluruh negeri, pangkal segala kegagahan mereka. Ia menuntun umatnya keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, yang disampaikannya kepada Abraham hamba-Nya. Ia menuntun umat-Nya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihan-Nya dengan sorak-sorai. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Baik, penonton. Agar kita memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas.
para pilihannya yang berseru kepadanya. Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Lalu Yesus berkata, camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan pada pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan. Pekerjaan apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, baik pekerjaan pribadi, pekerjaan sama, kalau dilaksanakan dengan ketekunan dan kegigihan, pasti kita akan mencapai kesuksesan dan keberhasilan yang kita raih, apapun kesulitan dan rintangan. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan rohani. Dan kepada kita semua pagi ini, Yesus mengingatkan kita, dan Lukas mencatat dalam Injilnya, dengan mengangkat semangat, ketekunan, kegigihan seorang janda. Kita tahu, kita kenal bahwa di kalangan bangsa Israel, orang-orang Yahudi, kaum janda termasuk kelompok kaum yang tidak mendapat tempat. Tetapi Injil hari ini mengangkat seorang janda yang hebat, yang dengan tekun, gigih, dengan semangat, ia berjuang terus-menerus mendatangi hakim yang lain itu. Sehingga apa yang menjadi perjuangannya terpenuhi dan tercapai. Yesus mengangkat perumpamaan ini untuk mengingatkan para murid dan kita sekalian pagi ini, agar semangat ini menjadi bagian dari seluruh perjalanan kehidupan kita. Bukan hanya kehidupan rohani yang menjadi penekanan utama Yesus dalam Injil hari ini, tetapi juga dalam pekerjaan apa saja. Pengabdian dan pelayanan kita di tempat di mana saja, kita semua diutus untuk mengabdi dan melayani. Semangat ketekunan dan kegigihan mengantar seseorang untuk selalu mencapai sebuah kesuksesan. Dan kesuksesan hanya bisa diraih jika dari satu pihak kita selalu hidup dalam sebuah kepasrahan dan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Karena Dialah sumber kekuatan kita, sumber harapan dan sukacita dalam perjalanan hidup, dalam tugas pekerjaan dan karya kita.
Di sisi lain, kepada kita sekalian, sabda Tuhan pagi ini juga mengingatkan agar kita terus-menerus di tengah-tengah berbagai kesibukan, tugas dan tanggung jawab, nilai dan semangat kehidupan rohani juga tetap menjadi prioritas kita. Kita diharapkan bahwa hadir terlibat dalam berbagai kegiatan rohani bukan karena menjadi sebuah kewajiban kita, tetapi itu menjadi sebuah kebutuhan dasar hidup kita, baik sebagai umat beriman maupun teristimewa sesuai dengan semangat dan panggilan hidup kita untuk terus-menerus bersatu mengambil bagian dalam karya penebusan Yesus, tetapi juga senantiasa memohon kekuatan dan semangat inspirasi dari Tuhan sendiri melalui kehidupan doa. Ekaristi menjadi salah satu yang membuat mengembangkan kehidupan rohani kita untuk semakin bersatu, bersekutu dengan Tuhan, sehingga apapun yang kita hadapi, kita lakukan, senantiasa kita memperoleh kekuatan, keberhasilan dan kesuksesan yang bukan semata-mata datang dari kemampuan kita, tetapi kita percaya, kita yakin Tuhan dengan berbagai cara selalu membuka jalan untuk kesuksesan itu. Karena itu mari kita persembahkan misa ini, kita persembahkan hidup kita, karya, pengabdian dan pelayanan para suster, baik di bidang kesehatan, pendidikan maupun bidang sosial yang menjadi panggilan kita, sehingga siapa saja yang kita layani benar-benar merasakan dan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan melalui hidup dan karya kita. Kita persembahkan misa ini, mohon berkat Tuhan untuk perjalanan rumah sakit ini, pimpinan, karyawan, para suster, dan semua orang yang telah ambil bagian sehingga pelayanan kesehatan ini selalu mendapat tempat. Pertama-tama tentu di hati Tuhan, tapi di hati masyarakat tempat ini. Setelah komuni mari kita bicara pendapat. Ada bakti 246. Kami datang padamu dengan bulat hati dan niat yang murni. Pandang Tuhan segala daya kuasa kami yang kami pasrahkan. Bukan harta yang mewah dan bukan kata terangkai indah. Kami persembahkan dengan tulus hati kepadamu Tuhan. Manusia Tuhan dampingi kami serta tuntunlah niat umat-Mu. Bapa, terimalah serta jadikanlah pujian bagi-Mu. Kami tak layak dan tiada pantas menjadi putra-Mu. dan bersama manusia. Kami tetap mencoba mengulurkan tangan kepada sesama. Bukan harta yang mewah dan bukan kata terangkai indah. Kami persembahkan dengan tulus hati
masa ini kita persembahkan kepada Tuhan. Kita mohon rahmat dan penyertaan Tuhan untuk pembangunan karya kongregasi khususnya bidang kesehatan. Dan mohon anugerah rahmat dan berkat untuk para donatur, para suster serta seluruh karyawan, karyawati yang bekerja sama dengan para suster di bidang kesehatan. Kita juga mohon keselamatan jiwa bagi para pasien yang meninggal di Rumah Sakit Dharma ini. Dan kita mohon agar setiap orang yang mengalami sakit dan dirawat di tempat ini selalu dijamah, diberkati, dan disembuhkan oleh tangan Tuhan lewat para dokter, perawat, dan semoga obat-obat yang dipakai menjadi sarana untuk menolong membantu mereka semua untuk memperoleh kesembuhan. Kita juga berdoa mohon keselamatan kekal bagi Bapak Leo Yosef Harbergu yang hari ini genap 13 tahun meninggal. Kita berdoa juga untuk adik ayam Abraham Hieronymus serta kaum keluarga yang sudah meninggal, keluarga Harbergu, Detroit Timur, dan keluarga semua keluarga yang sudah meninggal. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa-dosa mereka dan memberi tempat abadi. Dan sekarang berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber sukacita, kuduskanlah roti dan anggur persembahan kami ini agar menjadi tubuh dan darah Kristus, rezeki hidup kami. Semoga kami saling mengasihi dan patuh setia akan sabdamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siap doa Agung Gereja yang kedua, ketiga. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami harap Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Silakan. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti,
dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hambamu, Paus kami Fransiskus, Uskup kami Petrus Kadis Mendagi, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal, khususnya yang kami doakan dalam perayaan ini. Dan juga kami ingat dan kami berdoa para suster, para donatur yang telah ambil bagian dalam perjalanan pelayanan para suster di bidang kesehatan yang sudah meninggal. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu
saudara-saudari kami, dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga campuran tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus memberikan kehidupan abadi. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan dalam Dia, semua yang siksaan bagi tapi melindungi dan menghatikan jiwa dan kasih sayang. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi sekali saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi aku sampai. Amin.
disegarkan air, hidup akan menjadi hampa jika tanpa cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah, limpahkan kasih sayang-Mu bagaikan air sungai abadi, agar segarlah hidup kami, tiada akan layu selamanya. Ketika segalanya diliputi kesunyian dan malam mencapai puncak peredarannya, turunlah sabdamu yang kuasa ya Tuhan dari surga, dari singgasana kerajaan. Kebijaksanaan 18:14. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber keselamatan, Engkau membebaskan kami dari belenggu dosa dengan kurban salib, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Semoga sabda putra-Mu meneguhkan kami untuk menapaki hari-hari hidup kami menuju kepenuhan kerajaan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita masuk pada bagian yang berikut, yakni cara pemberkatannya. Kita dahulu dengan menyanyikan suara. Nada bakti nomor 223. Letakkanlah aras rumahmu di atas perkasa wadas yang dalam. Nyanyikanlah sabda Tuhanmu dengan ikhlas iman yang takkan tenggelam. Letakkanlah rumahmu di atas perkasa wadas yang dalam. Nyanyikanlah sabda Tuhanmu dengan ikhlas iman yang takkan tenggelam. Biar badai hujan deras melanda tangkai rumahmu, namun teguh ia berdiri di alasnya. Letakkanlah aras rumahmu di atas perkasa wadas yang dalam. Nyanyikanlah sabda Tuhanmu dengan ikhlas iman yang takkan tenggelam. Semoga rahmat dan damai Allah Tuhan kita Yesus Kristus turun atas gedung ini dan semua yang bertugas di dalamnya sekarang dan selamanya. Marilah berdoa. Yesus penebus yang maha baik, Engkau telah menggembirakan hati kedua murid di Emmaus dengan kehadiran-Mu yang mengagumkan. Kami mohon dengan rendah hati, sudilah Engkau hadir menyertai semua orang yang bekerja di tempat ini dengan berkat-berkat-Mu. Bebaskan dan jauhkanlah mereka semua dari segala mara bahaya, sampah dan penyakit, serta buatlah mereka siapa saja yang tinggal dan bekerja di gedung ini, di tempat ini, selalu memperoleh sukacita kekal demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mohon pemberkatan ini. Pertolongan kita demi nama Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dengan penuh iman kepercayaan kami menghadap Dikau
Dan dengan penuh kerendahan hati kami mohon kepadamu, sudilah Engkau memberkati, menguduskan air ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga air yang diberkati dan dikuduskan ini, dan yang akan dipakai untuk memberkati seluruh tempat ini, ruang-ruang kantor gedung ini, setiap orang yang bekerja di dalamnya selalu memperoleh ketenangan, memperoleh kenyamanan, kekuatan dan ketekunan. Semoga Engkau senantiasa hadir selalu dalam kehidupan ini. Semoga air yang sudah diberkati dan dikuduskan ini akan senantiasa mengalirkan damai dan sukacita, kegembiraan dan kebahagiaan bagi siapa saja yang bekerja dan berkarya di tempat ini. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami Tuhan. Semoga air yang sudah diberkati dan dikuduskan oleh Engkau sendiri akan senantiasa memberikan kesejukan dan ketenangan di hati setiap orang yang hidup dan bekerja di tempat ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Allah, Engkau menyuruh Nabi Elisa untuk mencampurkan garam ke dalam air, supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati, ya Tuhan, kami mohon kepadamu, sudilah Engkau memberkati, menguduskan garam ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga garam yang sudah diberkati dan dikuduskan oleh Engkau sendiri, dan garam ini yang akan dicampurkan dengan air yang sudah diberkati dan dikuduskan ini Tuhan, akan menyucikan, membersihkan seluruh gedung ini, tempat ini, ruangan-ruangan kantor ini, dari segala sesuatu yang menjadi halangan dan rintangan bagi hamba-hambamu yang bekerja dan berkarya di tempat ini. Semoga garam yang sudah diberkati dan dikuduskan ini, yang akan dicampurkan dengan air yang sudah diberkati dan dikuduskan oleh Engkau sendiri, akan mengalirkan sukacita, kegembiraan dan kebahagiaan, kesetiaan dan kejujuran bagi semua orang yang bekerja di tempat ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Pemberkatan, doa pemberkatan. Umat menjawab, Tuhan kami menurunkan Engkau. Tuhan Yesus, dengan hidupmu di dunia, Engkau menguduskan secara khusus rumah dan keluarga yang Engkau kunjungi. Tuhan kami meluhurkan Engkau. Tuhan kami meluhurkan Engkau. Dalam sabdamu Engkau mengarahkan hati kami ke rumah Bapa sebagai tanah air yang sebenarnya. Tuhan kami meluhurkan Engkau. Tuhan kami meluhurkan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, di dalam hidup ini Engkau sudah perkenankan kami mengalami kebaikan-Mu serta mengagungkan kekuasaan-Mu. Kami mengaturkan syukur untuk semua yang Engkau kerjakan bagi kami. Kami bersyukur untuk lapangan kerja yang Engkau sediakan bagi kami di dalam gedung, di dalam ruangan ini. Engkau memanggil kami untuk menjadi abdi-abdi nama-Mu dan bagi sesama kami. Kami mohon dengan rendah hati ya Tuhan, sudilah menurunkan anugerah, rahmat dan berkat-berkat-Mu turun atas ruangan dan gedung ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkatilah pimpinan serta semua pegawai, karyawan,
dan siapa saja yang bekerja di tempat ini. Ya Bapa, anugerahkanlah damai di setiap ruangan dan gedung ini. Jauhkanlah semua godaan setan, segala yang tercela dan yang menyeleweng. Berkatilah kepada semua, berilah kepada semua yang bertugas dan bekerja di sini semangat mengabdi dan kerukunan dalam kerjasama, membangun cita-cita pelayanan dan pengabdian kami. Semoga hati mereka senang dengan perolehan yang menjadi hak mereka. Jadikanlah mereka jujur serta tanpa pamrih dalam melayani setiap orang yang datang di tempat ini. Semoga kami selalu ingat bahwa hidup kami di bumi ini sekali waktu akan berakhir. Sebab Engkau telah memanggil kami untuk hidup bersama di Kau dalam persatuan abadi. Kami mohon semuanya ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang.
dengan penuh iman, kepercayaan menghadapi Tuhan. Dan dengan penuh kerendahan hati, memohonkan kepada Allah. Semoga berkat kelimpahan rahmat dan kasih-Nya tidak mau menurunkan rahmat yang berkah, memberkati, menguduskan tempat ini dengan berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semoga semua orang yang dilayani di tempat senantiasa memperoleh kekuatan, memperoleh kesembuhan, dan melepaskan mereka semua dari segala sakit penyakit. Katilah semua fasilitas dan sarana yang akan ditempatkan di tempat ini. Dan semua orang yang datang di tempat dirawat, dilayani di tempat ini, senantiasa memperoleh kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan. Dan semua kepada berpulang dan kesenangan karena dari segala beban sakit penyakit. Tuhan pakai para dokter, pakai perawat, obat-obatan menjadi sarana untuk membebaskan dan menyembuhkan semua orang yang dilayani di tempat. Oleh Kristus Tuhan dan Tuhan.
Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, berdoakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Daripada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Sekarang dan selama-lamanya. Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Ya Maria, Bunda Manis, pembantu manusia, hendaklah menilik kami dalam lembah dunia. Kami ini anak-Mu, kami minta berkat-Mu, kami minta berkat-Mu. Maria, Dari surga tunjuk kasih hati-Mu pada anak-Mu yang bunda oleh setan penyembuh. Jalan kami licinlah, tangan kami pimpinlah, tangan kami, tangan kami, tangan kami pimpinlah. hari ini telah turun damai, keselamatan, sukacita, dan kebahagiaan atas kita sekalian dari teristimewa seluruh ruangan rumah sakit ini. Kita percaya, kita yakin rahmat dan berkat Tuhan itu terus menerus menyertai, membimbing para suster, dokter, perawat dalam pelayanan dan pengabdian agar banyak orang diselamatkan. Tuhan pakai rumah sakit ini, Tuhan pakai para dokter, Tuhan pakai para suster, para perawat untuk menolong, membantu, membebaskan orang-orang sakit yang datang di tempat itu. Untuk itu mari kita mengakhiri seluruh acara perayaan ini dengan memohonkan sekali lagi rahmat berkat Tuhan turun atas rumah sakit ini, gedung ini, ruangan-ruangan, para dokter, perawat, suster yang bekerja di tempat ini. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.
Syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, karena dunia yang baik dan yang bagus ini Kau cipta bagi kami putra-Mu. Syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus di sini dan di semua gereja yang ada di seluruh